angin angin apa? Angin gerimis. Nanti teman-teman bisa tengok ke kanan, terus apa? Balik sayang. Yang sana. Pukul pinggang. Yang sini. Gak iso. Harusnya iki dhisik. Mas iki dhisik iso rasi. Jadi kalau misalkan saya bilang angin gerimis, nanti tengok ke kanan, temennya di apa? Tepuk. Nah, ya, dipijat tapi diginiin. Enggak, boleh aku. Waduh. Terus kalau misalkan bilang Grimis apa tuh kok ini? kalau angin gerimis, nah kalau angin badai, kalau angin badai berarti Pojok. enggak. Kalau angin badai berarti dipijit sambil digoyang-goyang. Terus kalau misalkan angin ribut, berarti ditonjok-tonjok. Tapi jangan pakai dendam, oke? Kalau angin gerimis tadi gimana? Bagus dong. Tengok ke kanan. Ke kanan. Ya. Oke. Nanti Mas. Kalau angin badai. Tadi mana? Badai. Badai dipijat. Badai itu dipijat. Iya dong. Mbak aku pinter pijet Kalau loh. angin ribut itu baru dipukul-pukul. Waduh. Mas Awang sama Mas Adi pada masalah apa? Kok ada sekap di sini? Bisa lah sebelahan. Ini Dip. Biar bisa pijit-pijitan. Ini Dip. Biar bisa pijitan Mas. Kapan lagi lo pijit-pijitan Mas Awang? Oke, siap ya. Iki kanan apa kiri sih? Kita ke kanan dulu ya arahnya. Mau dipijit Oke. Mbak? Betul sah iki mawon Ke cukup. kanan dulu. Angin gerimis. Gerimis. Aduh, Gerimisnya makin kencang. Mbak aku kagak pro memijat ini. Angin ribut. Ribut gini. Ribut pukul. Kalau angin badai baru dipijit. Bajai. Alah mau pijiti terus sama angin terus ora apa-apa aku. Ono angin terus ora apa-apa gelem pijiti aku. Ya udah, angin gerimis lagi. Gerimisnya yang makin kencang. Males tenan, Mbak. Mbak itu Angin seneng. badai. Badai pijat. Bajai. Bajai. Angin ribut. Waduh, sabar. Sekarang balik ke arah kirinya. Minta tolong dong. Mas Pur, sabar. Belum. Sabar. Kan maju. Oh, dendam. Ya, angin gerimis. Gerimisnya makin kenceng. Aku Mbak loro. Gerimis, Mas Pur gerimis. Angin gerimis lagi, angin gerimis. Angin badai. Wow. Dikit. Angin ribut. Oke, stop. Gimana masih? Udah kuningan? Belum. Nanti kalau misalnya ketagihan, kita di keluar sesi ini ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Oke. Mbak ngawur. Kita lanjut ke materi berikutnya. Waduh, balas dendamnya nanti ya Mas ya. Di sesi ini kita
Sampai dulu. Bagus berarti tapi aku bisa. Bismillah, yuk. Ini Kita tok kok. perkenalkan dulu materi kita yang kedua pada hari ini. Beliau, banyak ini salah satu Mereka nama yang dipakai salah satu produk di BMT. Ada yang belum tahu yang baru-baru launching? Bukan Salma. Iya, hari apa mas? Betul, namanya. Bodinya mirip kare. Oke, stop ya guys, teman-teman. Oke, stop. Beliau adalah Karlina Indah Puspitasari. Pendidikannya 2016 sampai 2019 di SMA Negeri 2 Wonogiri, kemudian melanjutkan pendidikan 2019 sampai 2023 di Universitas Tidar, jurusan agroteknologi. Untuk pengalaman magangnya, pernah magang di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromaterapi BPAI Proa, September sampai Oktober 2021, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen November 2021, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Desember 2021. Kita beri applause, beliau adalah sebagai konsultan pertanian di MB. Kita beri konsentrasi. Harap tenang ya teman-teman, harap tenang. Ini suaranya kecil. Oh ya, Mbak minta tolong slide-nya. Oh ya, Mas Irul bisa dijaga sikapnya ya Mas Irul ya. Sebagai lulusan pondok tolong diterapkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Farid Budianto selaku Direktur PT AML Group, yang saya hormati Mas Rinda Santoso selaku selaku Manajer Unit Bisnis PT Mitra Merdeka Tani, yang saya hormati segenap TM, MA, dan juga seluruh peserta yang hadir dalam acara ini yang alhamdulillah masih semangat sampai hari kedua ini. Oh ya, di sini saya tidak mau nyanyi ya, jadi tolong jangan asik-asik gitu. Ya. Bentar ya, ini agak susah. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin disampaikan oleh Mas Zaki dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Titis dengan judul Deteksi Dini dan Strategi Pengendalian Hama serta Penyakit Tanaman Cabai. Mungkin teman-teman di sini banyak yang akan protes ya, kenapa kok cuma cabai seperti itu. Ini semua sesuai dengan apa yang teman-teman isi, bahwa teman-teman itu milihnya di tanaman cabai. Selain itu, setelah kami cari tahu lebih dalam, cabai ini sebagai komoditas pertanian utama. Pakai ini aja, Mbak. Oke, ACC. Oke, lanjut ya, kembali ke topik. Salah, kembali ke layar. Kalau itu Papa Mayar, beda. Oke. Iya dong. Kan YTTA yang tahu-tahu aja. Malah kasih togi.
Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah kami cari tahu lebih dalam, cabai ini sebagai komoditas pertanian utama, yang mana faktanya Indonesia itu menduduki posisi kelima penduduk dengan pecinta makanan pedas. Karena penduduknya pecinta makanan pedas, otomatis konsumsi cabai itu akan terus meningkat. Kalau konsumsinya meningkat, otomatis permintaan pasarnya juga meningkat. Namun biasanya walaupun harganya anjlok, cabai ini tidak seanjlok komoditas lain seperti tomat seperti itu. Tapi dalam hal budidaya, pastinya ada ancaman yang menyebabkan menurunnya hasil panen cabai. Salah satu ancaman yang sering kita temui dan juga sering kita terima ya, keluhan-keluhannya yaitu ancaman hama dan penyakit. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang alhamdulillah ya dikaruniai waktu, dikaruniai nikmat bisa bertemu dengan petani, kita harus memiliki bekal lebih supaya bisa membantu petani, yaitu bekal mengenai deteksi dini dan pengendalian hama serta penyakit tanaman. Kenapa sih deteksi dini ini penting? Teman-teman bisa lihat, misal kita punya teman, siapa ini? Oke, ACC, Mas Nasrul kena. Ya udah, ini Mas Nasrul aja, kasihan Mas Irul. Astagfirullahaladzim. Misal Mas Nasrul kena nyamuk, teman dekatnya Mas Nasrul siapa? Misal Mas Saroke ini mau bantu karena teman deket banget, konco kental. Dia pengen bantu, udah tahu nih penyebabnya nyamuk. Bukannya dia memberi autan, malah diberinya Nivea body lotion. Apa yang terjadi? Tambah gatel. Iya no. Karena dia pengen. Iya, mohon maaf. Ini ada revisi ya, Kak ya. Oke. Kalau kasusnya seperti ini, sudah tahu nih penyebabnya nyamuk, bukannya diberi autan malah diberi body lotion. Apa yang terjadi? Yang pertama, sia-sia, boros, baik waktu, tenaga maupun uang, dan tidak berpengaruh apa-apa. Niatnya baik tapi tidak berpengaruh apa-apa. Nah, itulah yang terjadi di petani saat ini. Dia pengen membantu atau menolong tanamannya, tapi karena pengetahuannya yang kurang, jadi cara yang dilakukan itu salah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi kenikmatan bisa dekat dengan petani harus memiliki ilmu deteksi dini ini. Karena apa? Kalau deteksi dininya gagal, otomatis pengendaliannya pun juga gagal. Kalau deteksi dininya terlambat, otomatis penyakitnya sudah semakin parah, semakin kompleks, dan pengendaliannya pun semakin susah. Sebelum kita masuk ke materi ya, disclaimer dulu untuk teman-teman, mas-mas, bapak-bapak di sini, bahwa yang ada di layar dan ada yang ada di itu print-printan yang dipegang itu cara pengendaliannya tidak semua atau 100% itu bisa diterapkan di semua lahan. Mengingat setiap lahan itu memiliki kondisi lingkungan yang berbeda. Yang kedua, riwayat penggunaan lahannya pun juga berbeda-beda seperti itu. Jadi kalau misal udah pakai cara ini kok tidak manjur, berarti harus diteliti dulu lebih dalam bagaimana dulu penggunaan lahannya, bagaimana cara menggunakan fungisidanya seperti itu. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, kita akan belajar tentang hama yang namanya thrips. Nih, apabila dilihat menggunakan mikroskop entomologi, terus itu yang ini, seperti ini ya intinya. Terus kalau di tanaman cabai biasanya ada di bunga atau di daun. Nah, kenapa sih thrips ini susah banget dikendalikan? Fakta menyebutkan bahwa thrips betina dewasa itu bertelur sebanyak 60-300 butir. Itu hanya satu thrips betina. Fakta yang kedua menyebutkan bahwa beberapa spesies thrips itu bersifat partenogenik. Artinya, thrips betina tidak membutuhkan jantan untuk bisa bertelur. Ya, jadi di kalangan thrips ini mohon maaf ya, kaum jantan tidak begitu penting. Ya, mohon maaf sekali ya.
Jadi teman-teman bisa dibayangkan sendiri nih, sudah dia bisa bertelur tanpa jantan, sekali bertelur sangat banyak. Biasanya dok lemu. Lalu apa sih gejala tanaman yang terserang thrips? Gejala yang pertama, pinggiran daun, tunas, dan pucuknya itu menggulung ke atas. Lalu yang kedua, tanamannya kerdil. Dan terakhir, terdapat bercak berwarna keperakan pada daun. Jadi diingat-ingat, kalau thrips itu keritingnya menggulungnya ke atas. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Oke. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Sebelum ke cara pencegahan, kita lihat dulu life cycle atau siklus hidupnya thrips. Yang pertama, dimulai dari thrips dewasa. Nanti thrips dewasa akan bertelur. Nah, ini cara bertelurnya seperti itu. Ini telurnya apabila diperbesar, telur ini nanti akan berkembang menjadi yang namanya instar 1 atau larva. Larva berkembang menjadi instar 2. Kemudian berkembang menjadi yang namanya prapupa. Dan berkembang lagi menjadi yang namanya pupa. Ini pupa. Pupa ini nanti akan berkembang menjadi thrips dewasa. Ini ya thrips dewasa. Lalu thrips dewasa akan bertelur begitu terusnya. Nah, yang perlu teman-teman catat, di fase instar 1 sampai prapupa ini berada di tanah. Jadi habis telurnya kembang menjadi instar 1 atau larva ini mencolot ke tanah. Nah, oleh karena itu, cara pencegahan yang bisa teman-teman rekomendasikan yaitu dengan rajin membersihkan lahan dari gulma ataupun seresah. Selain itu, teman-teman juga bisa merekomendasikan dengan mengkocor atau menyediakan lahan itu atau tanah itu lembab. Karena dengan kondisi lembab, otomatis instar sampai prapupa tadi tidak bisa bertumbuh atau berkembang. Nah, pertanyaannya gimana kalau udah terlanjur terserang ya? Ini adalah cara pengendaliannya. Yang pertama, di hari pertama bisa menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid, abamectin atau diaventuron secara tunggal atau bisa ditambah perekat. Nanti 4 atau 3 hari setelahnya bisa menggunakan nutrisi untuk membantu pemulihan. Nutrisinya apa? Bisa menggunakan kombinasi antara Morden dan Premino, L-Top ataupun Vitaran SL. Nah, ini merupakan bukti penggunaan atau aplikasi cara pengendalian tersebut. Before-nya ya daunnya kecil-kecil, keriting, after-nya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah daunnya udah mau begar seperti itu. Ini tadi penjelasan tentang thrips. Iki podo yo, aja ngeyel. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tungau. Tapi ini kalau kata Mas Angga itu dudu tungau katok. Iya, ini beda ya. Pernah mendengarkan cerita-cerita itu. Jadi tungau yang menyerang tanaman cabai itu ada 2. Ada tungau yang warnanya hijau dan tungau yang warnanya merah. Bagaimana gejala tanaman yang terserang tungau? Bisa dilihat. Permukaan bawah daunnya nanti berwarna seperti tembaga. Daunnya menggulung ke bawah. Daunnya menjadi kaku, menyusut dan keriting. Serangan berat menyebabkan tunas dan bunga gugur. Itu yang membedakan tadi antara serangan thrips dan tungau. Kalau thrips tadi menggulungnya kemana? Pinter. Kalau tungau menggulungnya ke? Oke, ACC udah lulus. Nah, lalu bagaimana cara pengendaliannya? Tungau ini dia tidak masuk ke golongan insek, dia masuknya ke golongan arachnida. Oleh karena itu, cara pengendaliannya menggunakan akarisida bahan aktif piridaben.
Namun ada juga insektisida yang terbukti bisa membunuh tungau ini, yaitu bahan aktif diaventuron. Nah, sama dengan serangan trips tadi, untuk pemulihannya bisa merekomendasikan penggunaan Morden dan Premino atau L-Top ataupun Vitaron SL. Selanjutnya, lalat buah. Dari gambar ini ada yang bisa membedakan antara lalat buah betina dan jantan, bedanya di mana? Oke, antupe. Nah, jadi lalat buah betina itu memiliki antup ya, atau bahasanya ovipositor. Dan dari ukurannya itu lebih besar lalat buah betina daripada lalat buah jantan. Bagaimana cara dia merusak buah cabai? Bisa dilihat videonya. Ya. Nah ini ya, jadi dia hanya menitipkan telurnya. Tapi ini karena videonya itu di buah yang sudah terbelah, jadi tidak ada bukti kayak dia menusukkan baru meletakkan telur. Ini hanya bukti meletakkan telur ya. Oke, besok buat sendiri. Nah, bagaimana gejala tanaman terserang lalat buah? Bisa dilihat gejalanya yaitu ada bekas tusukan ovipositor, warnanya hitam kecil atau bekas antupan. Nah, karena tadi dia hanya menitipkan telur, telur ini nanti akan berkembang menjadi larva. Larva atau belatung inilah yang merusak buah cabai, yang menyebabkan buah cabai itu busuk. Seperti itu ya. Jadi dia merusaknya hanya dengan menitipkan telurnya. Bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama, bisa menggunakan perangkap metil eugenol. Cara membuatnya seperti ini sudah ada, yaitu dengan menyiapkan botol, menyiapkan kapas, menyiapkan pengait. Nanti kapasnya dimasukkan ke dalam botol. Kapas ini nanti dikasih atraktan. Atraktannya biasanya bahan aktifnya metil eugenol. Untuk merek dagangnya ada yang tahu? Oke, Mas Ana pinter sekali. Unsut. Nah, untuk pemasangan perangkap ini sebisa mungkin di pinggir lahan ya, jadi kayak menghalang-halangi supaya lalat buah itu tidak masuk ke lahan. Jadi ada jaraknya antara lahan dengan lalat buah. Lalu cara yang kedua dengan menggunakan kapur barus. Kapur barus ini kan baunya menyengat, dia bisa mengusir lalat buah. Apabila menggunakan insektisida bisa menggunakan yang baunya menyengat, seperti bahan aktif profenofos, dimetoat ataupun lambda-cyhalothrin. Nah, selanjutnya hama uret. Ini merupakan bentuknya hama uret. Ini merupakan hama utama ya yang menyerang pasca pindah tanam. Uret ini aktifnya di sore hari. Dia anak senja. Kalau mas-mas di sini kan bukan anak senja ya, terlihat dari kulitnya yang sama seperti saya menghitam. Uret ini memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah. Dia merusak bibit cabai dengan cara memakan kulit batang bawah yang dekat dengan tanah dan juga merusak akar tanaman. Jadi tanamannya seperti mati tak mau, segan pun hidup pun segan gimana? Oh ya, hidup segan mati tak mau. Oh ya, maaf. Berarti semua memperhatikan ya, bisa mengoreksi kesalahan saya. Bagus. Nah, yang perlu teman-teman ingat, uret ini menyerangnya lama banget, mulai dari instar 1 ini sampai instar 3. Bisa dihitung sendiri, instar 1-nya 19 hari, instar 2-nya 21 hari, instar 3-nya 32 hari. Jadi sekitar 2 bulanan dia akan menyerang tanaman cabai, khususnya tanaman setelah pindah tanam. Bagaimana cara pengendaliannya?
Ini bisa dengan menggunakan insektisida bahan aktif diazinon ataupun karbofuran pada saat olah lahan ataupun sebelum tanam. Seperti itu. Kalau udah tanam tapi ada serangan ulat gimana? Ada yang tahu? Cara pengendaliannya gimana? Jongkel. Caranya yang pertama cabutisida tampil. Dicabut, terus dikocor menggunakan bahan aktif ini baru disulam seperti itu. Cabutisida. Yo cabuti kabeh lah. Oke, selanjutnya yaitu hama ulat. Ulat yang menyerang cabai ini ada 2 jenis. Yang pertama ulat bor. Iya, ini tapi bukan goyang bor loh. Mesti pikirannya Lukman ini goyang bor ya. Bukan, ini beda. Ulat bor ini merusak buah cabai dengan cara melubangi dinding buah cabai kemudian masuk ke dalamnya. Nah, ini merupakan gambar cabai yang terserang ulat bor. Berlubang, lalu di sekitarnya ada bekas kotorannya. Selain ulat bor, ada juga ulat geraya. Ulat geraya ini biasanya merusak daunnya dengan hanya meninggalkan tulang daun saja. Selain itu, ulat geraya juga bisa menyerang buah cabai. Nah, ulat ini tidak suka buah ataupun daun yang banyak mengandung silika. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Zaki kemarin, silika ini kan bentuknya seperti serpihan kaca ya. Apabila di daun ataupun di buah ada silikanya, apabila ulatnya ini lewat di atasnya, itu bagian perutnya bisa kayak kegores-gores. Kalau dimakan bisa merusak mulut ulat. Wow. Nah, masih ada yang ingat produk MMT yang mengandung silika ada apa saja? Oke, berarti tidak sia-sia ya trainingnya. Alhamdulillah ingat semua. Nah, selain pencegahannya tadi dengan rutin menggunakan cover, untuk pengendaliannya bisa menggunakan insektisida bahan aktif emamectin benzoat, metomil ataupun lufenuron. Nah, wah cepet banget. Ini terakhir kita sudah sampai di perolingan insektisida. Tadi kan sudah tahu gejalanya, udah tahu cara pengendaliannya. Nah, yang perlu ditekankan lagi bahwa dalam pengendalian ini perlu yang adanya perolingan insektisida. Kenapa? Karena perolingan yang baik akan membantu memperlambat resistensi hama dan menjaga efektivitas insektisida dalam jangka panjang. Perolingan itu berdasarkan IRAC atau Insecticide Resistant Action Commit, di mana di IRAC ini insektisida itu dibagi berdasarkan MOA atau Mode of Action atau cara kerja. Nah, perolingan sebaiknya menggunakan insektisida dari kelompok yang memiliki angka IRAC yang berbeda. Contoh kasusnya, apabila kita ingin mengendalikan kutu, bisa kutu daun, kutu kebul, itu bisa perolingannya minggu pertama menggunakan insektisida dari kelompok 4A, yaitu bahan aktifnya imidacloprid. Nanti di minggu kedua bisa menggunakan insektisida dari kelompok 6, yaitu bahan aktif abamectin. Nanti di minggu selanjutnya lagi bisa menggunakan insektisida dari kelompok 12A atau bahan aktif diaventuron. Seperti itu. Nah, ini merupakan perolingan untuk ulat. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain bagaimana cara perolingan insektisidanya, bisa diceritakan sebagai bahan juga tambahan untuk catatan. Selain ini ada yang pernah meroling bahan-bahan lain? Mas Irfan pasti ada ya. Ayo Irfan Zamorano. Ayo, pasti ada. Selain ini. Allah malah skip. Ayo, nggak ada? Berarti bisa ini dulu ya. Nah, selain tadi yang sudah dijelaskan, sebenarnya untuk insek ini atau hama-hama ini, beberapa produk MMT ini bisa digunakan sebagai pengendalian. Contohnya nih di trips. Trips
itu tidak suka dengan daun yang mengandung silika. Kenapa? Karena daun yang mengandung silika ini bisa menyebabkan namanya efeknya itu antividen. Yang dimana efek itu dapat menurunkan daya tarik trips terhadap daun dan juga menurunkan nafsu makan trips terhadap daun. Seperti itu. Jadi untuk pencegahannya teman-teman untuk trips bisa merekomendasikan menggunakan cover BP. Selain untuk trips, untuk tungau itu tidak menyukai daun yang banyak mengandung magnesium. Kenapa? Karena magnesium ini kan sebagai penyusun utama klorofil. Kalau klorofilnya banyak, otomatis fotosintesis juga akan lancar. Nah, kalau fotosintesisnya lancar, otomatis ketahanan tubuhnya juga akan meningkat. Masih ingat produk MMT yang mengandung magnesium ada apa saja? Selain Mordenfol? Terus ada lagi? Oke, betul Mbak Titis. Asam amino? Salah. Coba katakan no. Yo, asam amino? Oke, betul. Nah, kalau itu tadi ya cara pencegahannya. Selain itu, kalau untuk lalat buah itu sangat menyukai buah yang kulitnya tipis dan juga buah yang kayak pecah-pecah gitu, meletek-meletek. Iya. Kalau cara mencegah supaya kulitnya tebal dan tidak meletek-meletek pakai apa? Kok Karlina? Ayo, untuk mencegah supaya kulit buahnya tidak tipis pakai apa? Apa sih tenan? Ayo apa? Supaya kulitnya tebal. Oke, menunggu Mas Harokem sampai benar ya ini. Nah, selanjutnya langsung saja ya. Tadi sudah mengenai hama. Selanjutnya kita akan masuk ke penyakit. Yang pertama, yang banyak banget keluhannya itu virus Gemini. Virus Gemini ini disebabkan oleh virus yang namanya Paper Yellow Leaf Curl. Ini merupakan virus dari kelompok Geminiviridae. Nah, untuk gejala tanamannya biasanya helai daunnya jelas ya menguning, tulang daunnya menebal, daunnya mengecil, terus kerdil. Nah, virus Gemini ini menyebarnya tidak bisa seperti penyakit-penyakit yang karena jamur. Kalau karena jamur biasanya bersinggungan saja sudah bisa menyebar. Kalau virus Gemini ini menyebarnya harus ada serangga vektornya, yaitu kutu kebul. Kenapa sih kok pengendaliannya susah banget? Ternyata faktanya kutu kebul itu bersifat persisten. Artinya, dia semasa hidupnya apabila di dalam tubuhnya sudah ada virus Gemini itu bisa menularkan ke tanaman lain. Jadi kalau dia hidupnya 2 bulan, ya 2 bulan dia bisa menyebarkan virus Gemini itu. Itulah yang menyebabkan kenapa pengendaliannya susah. Selain itu, bentar buka catatan dulu. Selain itu, kutu kebul ini juga ya, virus yang ada di dalam kutu kebul ini bersifat yang namanya transovarial, atau virus bisa menular dari induk ke telur. Jadi misal ini induknya di dalamnya sudah ada virus, lalu dia bertelur, telurnya berkembang menjadi kutu kebul. Kutu kebul anaknya ini di dalam tubuhnya sudah ada virus, jadi sudah bisa menyebarkan virus. Itulah yang menyebabkan kenapa kok pengendaliannya susah, nyebarnya cepat. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama, menggunakan benih tahan virus. Benih tahan virus ada apa saja untuk cabai? Ayo, apa? Produk BMT deh. Ada yang tahu ada apa saja? Terus Klertavi terus. Coba siapa ya sasaranku selanjutnya? Oh ya, coba Mas Lukman, selain yang disebutkan Mas Anam ada apa lagi? Ya, absolut, betul. Terus ada apa lagi? Siapa yang tahu?
Ayo Mas Irfan, ada apa? Masuk lali tau? Hah? Langgeng? Bukan, ayo ada apa? Selain tadi yang disebut kelir, absolut, drone, rektor, ya ada angkasa, dan banyak ya produk lain yang sudah tahan virus. Lalu untuk pencegahannya bisa rutin menggunakan insektisida yang dapat membunuh kutu kebul ini, seperti bahan aktif imidacloprid, abamectin ataupun diaventuron. Nah, untuk pencegahannya lagi ataupun pengendaliannya apabila sudah terkena, untuk mengurangi gejala ya, kalau untuk memulihkan full hijau memang tidak bisa, tapi untuk mengurangi gejala itu bisa menggunakan nutrisi kombinasi antara Morfin dan Premino, L-Top ataupun Vitaron SL. Sudah ya, sampai virus gemini sampai di sini saja. Apabila ada yang ditanyakan dicatat dulu. Selanjutnya mengenai busuk batang. Aji Mas Dimas bisi-bisi, ayo. Ayo lo. Nanti dicatat lo. Oh my God. Selanjutnya yaitu busuk batang. Busuk batang ini disebabkan oleh jamur yang namanya Phytophthora capsicum. Wah, tidak terlihat, padahal ini sebenarnya busuk di sini, tapi tidak terlihat. Nah, Phytophthora capsicum ini selain menyerang batang juga bisa menyerang daun. Biasanya apabila dia sudah menyerang daun lalu tidak dilakukan pengendalian, itu bisa menular ke batang. Begitu juga sebaliknya. Ini merupakan gambar Phytophthora capsicum apabila dilihat menggunakan mikroskop. Jadi Phytophthora capsicum ini mempunyai alat gerak namanya flagel. Ini untuk berenang. Itulah yang menyebabkan kenapa di musim penghujan penyebarannya sangat cepat. Karena dia bisa berpindah dengan cepat bahkan dalam hitungan jam di air. Seperti itu. Nah, ini merupakan gambarnya ya. Jadi sporanya tadi dapat berenang-renang. Dan nanti apabila sporanya itu ketemu dengan batang ataupun dengan daun, bisa langsung menginfeksi. Seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan di musim penghujan ini penyebarannya sangat cepat. Bahkan Phytophthora ini sporanya bisa berkecambah atau bisa hidup di media yang hanya air saja tanpa nutrisi. Selain itu, Phytophthora ini di dalam jaringan hidupnya sangat lama ya. Di daun bisa 11 sampai 13 minggu, kalau di batang bisa 8 sampai 10 minggu. Selain itu, sporanya ini juga dapat membentuk spora bertahan. Spora bertahannya namanya oospora. Ini bisa hidup di tanah tanpa ada tanaman cabai sekitar 3 sampai 10 tahun di dalam tanah. Jadi memang sangat lama. Dan nanti apabila lingkungannya sudah sesuai, suhunya sudah sesuai, kelembabannya sudah sesuai, spora ini bisa hidup lagi, bisa langsung menyerang bagian tanaman. Bagaimana cara pengendaliannya? Nah, apabila yang terkena busuk batang ini bukan batang utama, di tunas air atau di cabang, itu bisa dipotong lalu dioles menggunakan bahan aktif tembaga. Atau bisa diseset lalu dioles menggunakan bahan aktif tembaga. Kalau yang terkena batang utama kan biasanya udah langsung layu ya, itu bisa dimusnahkan saja, bekasnya dikocor menggunakan fungisida kontak. Nah, atau bisa menggunakan fungisida sistemik dengan bahan aktif ini. Dimetomorf, simoxanil, famoxadon, oxatiapiprolin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bercak jamur. Ini disebabkan oleh jamur yang namanya Cercospora capsicum. Nah, ini merupakan gambar daun yang terserang bercak daun. Jadi ada bercak coklat, tengahnya putih. Yang membedakan antara bercak jamur dengan bercak bakteri ini bisa dilihat di layar. Kalau bercak bakteri itu dia ngeblok, basah, terus dari pinggir, serangannya dari pinggir. Kalau bercak jamur itu enggak dari pinggir, biasanya ada di tengah-tengah, lalu di tengahnya ada putih.
Nah, bentuk lingkarannya itu kayak konsentris gitu. Jadi sebenarnya bagus sih, ini kayak bagus gini. Tengahnya putih. Bagaimana cara pengendaliannya? Bisa menggunakan fungisida sistemik dan yang dikombinasikan dengan fungisida kontak. Sistemiknya bisa menggunakan bahan aktif azoxystrobin, metiltiofenat, mefenoxam, dimetomorf ataupun pirakalstrobin. Nah, ini penyakit yang banyak banget yang mengeluhkan, layu fusarium. Ini disebabkan oleh jamur yang namanya Fusarium oxysporum. Untuk tanaman layu yang karena Fusarium oxysporum ini, biasanya layunya dari bawah, dari bagian bawah. Terus layu ini hanya akan terjadi di siang hari, yaitu di sekitar jam 10 sampai setengah 3. Nanti kalau sudah pagi atau sore hari bisa kembali segar. Itulah yang membedakan antara layu karena fusarium dan juga layu karena bakteri. Kalau layu karena bakteri itu biasanya sepanjang hari. Selain itu, kalau batangnya nanti dibelah, di dalamnya ada coklat-coklat seperti ini di jaringan silemnya. Inilah yang menyebabkan kenapa dia layu, karena silem ini kan yang mengangkat air dan unsur hara dari bawah. Karena dia diserang oleh fusarium, otomatis airnya tidak bisa naik ke atas. Itulah yang menyebabkan dia layu. Kalau layu karena bakteri, biasanya apabila dibelah, dimasukkan ke dalam air bening, itu ada lendir yang namanya OC. Ya, seperti itu. Nah, faktanya Fusarium oxysporum ini dapat dorman sangat lama, sekitar 30 tahun tanpa tanaman inang. Ini sama ya dengan jamur-jamur yang biasa kita konsumsi, kayak jamur bara, jamur terucuk. Itu kan kalau di waktu-waktu yang kita tidak tahu, di waktu-waktu kemarau dia tidak akan tumbuh. Nanti tiba-tiba di musim penghujan atau di waktu-waktu tertentu yang kondisinya sudah memungkinkan, dia akan tumbuh. Dan biasanya di tahun berikutnya pun yang ada jamurnya itu kalau nggak di bekasnya ya di sekitar bekasnya itu. Itu sama konsepnya dengan Fusarium ini. Dia akan dorman dalam waktu lama di dalam tanah. Nanti kalau lingkungannya sudah sesuai, dia akan tumbuh lagi dan bisa langsung menginfeksi tanaman. Ya, seperti itu. Ini kok nampaknya udah pada ngantuk ya. Supaya tidak ngantuk, karena dari tadi saya mikir terus ya. Mikir mau ngomong apa, sekarang gantian teman-teman yang harus mikir. Nanti yang bisa menjawab pertanyaannya dapat nanti dapat nggak bisa mas. Nanti dapat hadiah spesial, yaitu foto bersama Mas Zaki. Eksklusif, bisa dijual beli. Ya, bisnis. Ayo konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih ada yang merem. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebelum lanjut ke materi-materi selanjutnya, kita belajar tebak-tebakan dulu, main tebak-tebakan. Nanti yang bisa menjawab tadi ya hadiahnya. Plus-plusnya nggak usah disebutin, nanti ndak Mary. Wah. Main tebak-tebakan, nanti yang bisa jawab langsung aja. Pertanyaannya adalah Wih angel ya. Aku sih. Pertanyaan adalah ini lelucon bapak-bapak sebenarnya, tapi kan karena di sini udah banyak bapak-bapak harusnya gampang banget. Sepele. Pertanyaannya, gendang apa yang nggak bisa dipukul? Gendangin kamu. Sarkas. Bukan, salah. Ayo, yang tahu? Wow, betul. Kok tahu sih? Lagi-lagi, hewan apa kalau diinjek-injek nggak marah? Ayo. Salah. Gajah yang iso ngamuk lah. Salah.
Kebu. Salah, ayo. Hewan apa kalau diinjek-injek gak ngamuk? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Gampang loh iki padahal. Usah ada saya ngerti. Halah, masa ada apa? Salah. Hewan apa kalau diinjek-injek nggak ngamuk? Ini apa ya? Aduh, belumnya apa ya? Oh, masa langsung ganti. Dengerin jawabannya adalah Ketawa ya. Tolong jangan ketawa ya. Belum. keramik. Iyalah, keramik. Udah lucu loh. Oh ya, satu lagi. Produk apa yang ngah-ngoh? Kalha. Ya, betul. Jawabannya adalah kalha. Ayo Mas Irul jangan ngomong. Ayo Mas Irul, padahal ini saya ngajarin Mas Irul loh. Oke, lanjut. Kalau lapar nggak ada makanan, jadi minum aja. Oke, kembali ke layar. Penyakit selanjutnya yaitu patek atau antraknosa. Ini disebabkan oleh jamur yang namanya Coleoptrichum capsicum. Ini merupakan gambar jamurnya ya kalau dilihat menggunakan mikroskop. Ini merupakan contoh buah yang terserang patek. Jadi ada kayak bercak berair, terus bercaknya itu agak nyekong ke dalam. Seperti ini. Bagaimana cara pengendaliannya? Bisa di hari pertama menggunakan kalsium oksida dan silika yang mengandung perekat. Lalu di hari kedua menggunakan fungisida sistemik serta silika yang mengandung perekat. Hari ketiga bisa menggunakan carbendazim dan juga perekat. Ini bisa diulang sampai 2 kali. Nanti kalau misal aplikasi pertama ini sudah kering, buahnya bisa dipanen, lalu bisa diaplikasikan lagi. Ini alhamdulillah sudah terbukti di beberapa petani ya. Selain itu, ada juga petani yang hanya menggunakan kalsium itu bisa berkurang pateknya. Tapi dengan catatan, misal hari ini kocor kalsium, besoknya semprot kalsium, lalu kocor lagi, semprot lagi. Seperti itu. Nah, faktanya seperti jamur-jamur lain, jamur penyebab patek ini bisa hidup lama di sisa tanaman ataupun di tanah saja yang tidak ada sisa tanaman. Ini sama ya, seperti jamur-jamur lain seperti fusarium tadi, bisa dorman lama di dalam tanah. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Tadi kan sudah ada pengendaliannya, gejalanya. Sekarang cara pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan rotasi tanam. Rotasi tanam ini membuat lingkungan tidak sesuai untuk pertumbuhan patogen. Lebih baik untuk rotasi tanam ini menggunakan tanaman dari beda famili. Kalau misal musim ini sudah nanamnya cabai, musim depan jangan nanam yang sama-sama dari Solanaceae. Jangan nanam kentang, jangan nanam tomat, jangan terong. Seperti itu untuk rotasi tanam. Nah, selanjutnya bisa dengan sterilisasi lahan. Kalau sterilisasi lahan yang biasa dilakukan itu kan menggunakan H2O2 atau menggunakan fungisida ya? Ya enggak. Ya.
Sebenarnya ada cara yang aman lagi, yaitu dengan cara sterilisasi lahan basah. Ini dengan cara, misal kita habis nanam cabai, cabainya udah habis, nanti bisa dibersihkan dulu, baik tanamannya ataupun mulsanya. Setelah itu nanti dibajak, setelah dibajak nanti digenangi. Penggenangannya ini ya sekitar 2 minggu, yang mana dengan penggenangan ini bisa memusnahkan benih-benih atau biji-biji gulma, dan juga bisa memusnahkan beberapa jamur patogen. Karena jamur patogen ini dia sifatnya aerob atau butuh oksigen. Dengan kita genangi, otomatis kita akan menciptakan area yang anaerob atau tidak ada oksigen. Sama seperti kita manusia, kalau kita disuruh berenang terus tanpa ambil nafas kan nggak bisa. Begitu juga dengan jamur-jamur patogen ini. Nanti setelah sekitar 2 minggu kering, baru ditabur bahan organik. Bahan organiknya bisa pupuk kandang, bisa. Selain pupuk kandang atau kompos, bisa menggunakan dolomit lalu arang sekam. Setelah itu nanti baru dirotari lagi dan dibuat bedengan. Nah, nanti di bedengan baru bisa ditambahkan bahan-bahan lain seperti vertipos ataupun dolomit. Dolomit lagi bisa masuk atau asam humat bisa. Nah, selain sterilisasi lahan, cara pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi penggunaan N. Ingat, hanya mengurangi, bukan tidak menggunakan sama sekali. Karena penggunaan nitrogen yang berlebih ini emang tanamannya bagus, tapi lebih gampang terserang penyakit. Karena nitrogen itu kan penyusun gabus ya. Kalau lebih banyak banyak nitrogen, otomatis tanamannya cuma tumbuhnya bagus, lebat. Kalau lebat biasanya kelembapannya juga akan tinggi, jadi menciptakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan jamur. Cara pencegahan selanjutnya yaitu dengan rutin menggunakan kalsium. Produk MMT yang ada kalsiumnya apa saja? Hayo. Wah, lemas sekali ya. Kalha dan Oke. Kenapa harus rutin menggunakan kalsium? Bisa dilihat ini merupakan gambar sel tanaman. Jadi kalau yang rutin menggunakan kalsium, dia akan menyusun dinding sel. Kalau tidak ada kalsiumnya, otomatis akan renggang, jamur gampang masuk. Sama dengan rumah. Rumah itu kan bata dengan bata. Kalau di tengahnya adonannya tidak bagus, yang buat nempelin otomatis bolong-bolong. Hama mudah masuk lewat situ. Begitu juga dengan tanaman. Kalau tidak rutin menggunakan kalsium, ini ada celah untuk masuk spora jamur. Seperti itu. Ngantuk banget kayaknya. Wah, ini sudah ngantuk, waktunya kita ice breaking. Apa Mbak? Tapi Mbak ini. Iya, ini hidupnya hanya untuk ice breaking ya, karena ngantuk toh. Enggak punya ini tanya jawab. Oke. Aku punya. Saya punya pertanyaan. Jadi kita coba untuk keliling dunia. Jadi kita coba untuk jalan-jalan ya. Aku akan ajak teman-teman semuanya jalan-jalan keliling dunia. Kalau misalkan kita coba dari bulan Februari aja kali ya Mbak. Boleh. Oke, kalau bulan Februari itu cocoknya tuh ke Belanda. Kalau bulan Februari. Kalau bulan Januari, enaknya kemana ya? Amerika. Iya, Amerika. Coba selain Amerika, kalau Januari itu enaknya kemana? Jepang. Nggak bisa. Kalau Jepang nggak bisa mas. Iya boleh. Langsung. Coba benar. Kalau misalkan ke bulan Desember akhir tahun tuh enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Stop dulu, nanti aku tunjuk ya. Ayo siap-siap. Wah, sepertinya saya mau menunjuk Mas Muhlas Al-Ghazi.
Kalau misalkan bulan Februari, kita misalkan jalan-jalan tuh enaknya ke Belanda. Kalau misalkan bulan Januari nih, enaknya tuh kalau nggak ke Amerika, tadi kemana Mas Yus? Australia. Nah, kalau kira-kira Desember itu enaknya kemana ya Mas kita jalan-jalannya? Asia. Laos bisa, Laos. Selain di Laos, Mas Yuda, kemana ya kalau misalkan September tuh jalan-jalan enaknya? Israel. Kemana Mas kalau September? Boleh. Kalau selain Jepang kemana ya? Jambon. Apa itu? Jambon. Warna. Jambon. Jambon. Kemana Mas Yuda? Cie. Wow. Kemana Mas Yuda? Selain ke Jepang. Gak bisa Mas, kayak gitu ya. Coba kita coba bulan yang lain. Oke nggak? Coba kalau misalkan bulan Maret enaknya jalan-jalannya kemana? Maret kemana? Kalau Maret kemana Mas enaknya jalan-jalannya? Cirebon. Kita keluar kota aja, keluar negeri aja lah. Gak bisa Mas, ke Korea kejauhan. Kalau Kamboja kayaknya emang nggak bulan Maret ya. Kalau Maret coba kemana? Coba Mas Sarokin Maret mau kemana? Oke, sepertinya aku tahu ada yang berpikir keras. Oke. Oke, Mas Yusman. Kalau bulan Maret nih, enaknya kita jalan-jalan kemana? Ke Cina. Selain ke Cina, kemana lagi ya? Cana. Oke. Di sini ada yang masih bingung. Mau dikasih tahu kalau jangan. Sakit dong. Ya udah tahu. Yang belum tahu kita coba lagi di sesi berikutnya. Oke. Oke, kita kembali lagi ya Kak Marina. Oke. Wah, udah Coba melupakan. Coba cek sound dulu. Konsentrasi. Wah. Konsentrasi. Dimulai. Der. Sebelum mulai, mari kita adu dua kubu ini ya, mana yang paling semangat. Sebelah sini. Konsentrasi. Oke, mau kalah. Oke, masuk. Pak Hari tipenya yang rendah hati. Antara rendah hati sama menyerah duluan nih. Coba aku di sebelah sini ada Mas Rido loh. Konsentrasi. Dimulai. Menurut Mas Riza. Jelas Mr. Kim. Mas Rido. Oke, kembali lagi ya. Oke, sudah kembali fresh. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Jadi sabar Mister, semua butuh waktu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mobilitas fungisida. Mobilitas atau pergerakan fungisida setelah diaplikasikan ke tanaman. Yang teman-teman ketahui fungisida ada fungisida apa saja? Kontak sistemik ya. Kita akan bedah lebih lanjut. Apakah hanya dua itu saja? Nah, kita belajarnya dari fungisida kontak dulu.
Fungisida kontak ini hanya mencegah perkecambahan spora. Dia tidak memiliki efek setelah infeksi terjadi atau setelah tanaman sudah terinfeksi jamur. Dan fungisida kontak ini akan hanyut oleh air hujan ataupun penyiraman. Ingat ya, akan hanyut kalau terkena air hujan atau penyiraman. Sedangkan fungisida sistemik ini bisa diserap oleh tanaman dan ditranslokasikan atau disebar ke jaringan tanaman lainnya. Fungisida sistemik dapat menghentikan atau memperlambat infeksi dan harus diterapkan segera setelah infeksi. Jadi bisa dilihat di gambar kalau fungisida sistemik ini, misal yang merah-merah ini fungisida ya, dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan disebarkan ke bagian lainnya. Namun, fungisida sistemik ini kerjanya beda-beda. Ada yang namanya fungisida sistemik akropetal. Ingat-ingat, akar. Dia bergeraknya atau menyebarnya dari bagian bawah ke atas. Karena dia menyebarnya dari bagian bawah, otomatis kalau kita menyeprai harus kena bagian bawah, misal batang. Karena kalau kita nyeprainya cuma sampai sini, ya yang bawah nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Lawannya fungisida akropetal ada yang namanya fungisida sistemik basipetal. Ini lawannya ya, jadi dia bergeraknya dari atas ke bagian bawah. Kalau misal kita nyemprotnya kebetulan cuma dapat dari sini, dia bisa menyebar ke bawah. Lalu ada juga yang namanya fungisida sistemik amfimobil. Ini bergeraknya bisa dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, jadi aman. Mau spraynya cuma kena atas, insya Allah bisa menyebar ke bawah. Kalau kita nyepraynya cuma kena bawah, insya Allah bisa menyebar ke atas, seperti itu. Lalu ada yang namanya fungisida sistemik translaminar. Itu fungisida yang tidak benar-benar sistemik. Jadi misal kalau pas nyemprot delalah mung entuk iki daun kedua, dia bisa menyebarnya ke daun yang terdekat saja, daun ketiga, ataupun sebelahnya. Tidak bisa menyebar sampai ke bawah ataupun ke atas. Jadi hanya di jaringan sekitarnya saja. Paham? Ya. Nah, untuk contoh bahan aktifnya bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini sudah dicarikan contoh bahan aktif yang familiar di Indonesia. Lanjut saja ya, karena ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu pencampuran pestisida. Ini nanti yang akan dipraktekkan juga dan juga sepil-sepil ya materinya Mas Aji. Jadi untuk pencampurannya itu sebisa mungkin memperhatikan tabel ini. Kalau misal kita mau nyemprot tapi pengen bareng antara insektisida dan fungisida, misal nih insektisidanya formula itu biasanya sudah ada ya di kemasan. Misal formulanya mau AS atau SP saja ya, SP atau SL. Nah, terus mau dicampur fungisida yang WP, bisa apa enggak? Dari tabel ini. AS dicampur WP, ayo bisa apa enggak? Oke, betul. Kalau kita mau nyampur EC dengan EC, ya, sebaiknya dihindari. Kalau misal kita mau nyampur SL dengan WSC. Oke, yang pertama ini ya. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk teknik pencampuran pestisida. Karena beberapa petani ada yang sudah sama, udah menggunakan obat yang sama, pestisida yang sama, tapi nyampurnya yang salah. Itu yang bisa menurunkan efikasinya. Efikasi atau berapa lama pestisida itu efektif, seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada yang nyantol walaupun hanya sedikit. Apabila ada salah, mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan semuanya buat pemateri kedua di hari kedua ini. Oke, semoga Mbak Titis bisa kembali ke depan. Kita buka 3 penanya dulu untuk materi yang pertama dan kedua untuk di hari kedua. Bisa angkat tangan.
Yes, tidak ada. Oke, 1 Mas Al. Aduh. 2. Oke, Mas Kan ada Mas Zaki. Mustafa. 3 Mas Anam. Oke. Astagfirullah. Mbak Vina. Allah. Ini kan punya saya. Ya. Iya, aku izin. Aku bisa membuat Ya, kebodohan. terima kasih. Langsung biar mempersingkat waktu. Izin bertanya, tapi bukan Mbak Titis ke Mbak Karlina. Tadi kan ada, langsung saja ya. Tadi kan di perbandingan di bercak jamur, itu ada kan bercak jamur dan bakteri. Terus gini. Nggih. Nah, kalau bercak jamur dan bakteri, pertama saya tanya itu perbedaannya apa? Terus dari jamur dan bakteri itu yang bisa diobati yang mana? Terus contoh yang bakteri itu apa? Untuk produk kita itu yang masuk untuk bakteri sama jamur yang mana? Karena saya sudah membuktikan di lapangan, bahkan saya sudah pernah sama petani saya, sekarang jadi leader saya, Mas Yus, itu sudah pernah menggunakan dan itu sudah dibuktikan. Jadi saya tidak ingin membuka dulu, tapi izin bertanya ke pemateri karena di sini tadi ada pembahasan bercak jamur dan bercak bakteri. Dari semuanya itu nggak ada bercak bakterinya, cuma satu aja. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas jamur padahal Mustafa. Ya, jamur karena Assalamualaikum doktoral warahmatullahi kan pasti kan wabarakatuh. bakar. Cucu-cucu kuwi. Mbak ngerti Waalaikumsalam maksud kurang. warahmatullahi Saya ingin menanyakan terkait yang mikorija. Tadi mikorija dikatakan bisa Mikoriza. melindungi akar. Nah, pertanyaannya, apakah bisa mikorija ini menyembuhkan atau melawan tanaman yang terkena layu fusarium? Dan jika bisa, bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya ini meneruskan pertanyaan dari petani-petani yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Anam. Ya, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Mbak Titis ya terkait biosigma. Apakah aplikasi biosigma perlu dicampur dengan molase? Karena beberapa produk lain itu petani menggunakan molase untuk pencampuran trichoderma. Kemudian yang kedua, selain bermanfaat untuk mencegah layu, apakah tanah yang berlumut bukti trichoderma itu berkembang di tanah, apakah tanah yang berlumut suatu tanda bahwa trichoderma itu berkembang di tanah tersebut? Terima kasih. Oke, Mas Anam mohon maaf. Tadi yang pertama biosigma dicampur apa? Molase. Oke. Udah? Terima kasih atas pertanyaannya dari ketiga penanya pertama kita. Monggo Mbak Titis atau Mbak Karlina bisa dijawab. Ndi, aku lara apal. Sebentar, aku nanya. Cover ya. Kalau misalkan bisa produk apa dan gimana cara Oh iya. Oh ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Al. Tadi pertanyaannya mana yang bercak jamur, mana yang bakteri, seperti itu nggih Mas? Ini berdasarkan ilmu yang saya peroleh selama kuliah, tapi mohon maaf apabila salah bisa dikoreksi. Yang jamur yang ini, yang bakteri yang ini. Bedanya kalau bakteri itu ngeblok dari pinggir, dia tidak beraturan terus berair. Mungkin yang tadi maksudnya Mas Al, yang ditahu Mas Al ini sama-sama jamur ya. Nah mungkin yang saya nangkepnya, yang dimaksud Mas Al sama-sama jamur itu dia busuk daun karena jamur Phytophthora. Iya atau bukan ya Mas? Waduh. Kalau saya lihat itu dua-duanya jamur. Jadi saya tanya pembedanya. Kalau
kalau saya nanya, itu yang bakteri yang jamur sebelah sama sebelahnya itu dua-duanya jamur ya? Itu benar atau salah? Kalau berdasar yang saya dapat selama kuliah, jamur yang ini yang bakteri. Terus kalau bakterinya apa? Santomonas apa ya? Aku langsung ini. Santomonas. Santonomas atau Pseudomonas? Santo. Santo. Santomonas kan ya, Mbak? Halo, Santomonas toh? Santomonas kan? Sebenarnya Oke ya ada bakteri. Setahu saya kalau bakteri kompleks ya. Dikendalikan untuk obat. Kalau obatnya menggunakannya bakterisida. Kalau tadi pertanyaannya produk mana yang bisa masuk di bakteri? Mohon maaf kalau untuk ini saya kurang tahu ya. Tapi kalau jamur, setahu saya ini bisa menggunakan bahan produk yang ada MN mangan. Karena tapi ini bukan mengendalikan ya, lebih ke pencegahan. Karena di Mancozeb itu mengandung MN. Jadi sama dengan produk-produk kita yang ada MN-nya. Dan mangan atau MN ini dia bisa sebagai fungisida tapi lebih soft daripada tembaga seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman atau yang ada bisa menambahkan, mungkin bisa dikonfirmasi. Kata Mas Al, Mas Yus, lebih baik di sini nggak usah menunjuk Mas Al aja kalau gitu. Mungkin bisa Karena ditambahkan Mas. ngerti loh. Ya, saya menambahkan sedikit sharing ya, Mbak. Ya. Jadi saya pernah namanya multilokasi sama efikasi. Jadi dulu waktu saya bekerja itu ada 4 tugas saya, bukan sebagai petugas FA atau penjualan, tapi di arah spot worker atau apa ya, kayak treatment ke tanaman dan bagaimana hasilnya, kayak PSD. Nah dulu waktu Mas Yus waktu ngobrol, dia nyampur cover WP dengan bakterisida, kalau nggak salah kopsid apa ya? Mas Bi? Nah, jadi saya di sini menyambungkan dengan tema kita yang salah satunya adalah penjualan unggul. Jadi kalau saya tanya, itu dua-duanya itu jamur, Mbak. Kalau Xanthomonas sama Pseudomonas itu penyakitnya cuma dibedakan di efek di tanamannya. Jadi kalau basah itu Xanthomonas, itu benar, itu PF. Tapi kalau kering itu bisa Pseudomonas atau bisa jadi itu maksudnya triangle PF. Jadi dua-duanya itu sebenarnya bakteri. Itu bisa diakali di kita. Itu nggak ada obatnya, Mbak. Saya berani taruhan bakteri itu nggak ada obatnya. Siapa yang berani membuktikan? Saya berani membuktikan bahwa itu nggak ada obatnya, bakterisida. Cuma bisa untuk menghancurkan atau merusak tempat budidayanya atau tempat untuk ekosistemnya atau hidupnya. Nah, benar kalau produk bangsanya kopsid, terus yang lain-lainnya ya, itu bisa untuk mengendalikan di tempatnya. Jadi merusak tempatnya, bukan membunuh bakteri. Tadi ada kalimat 30 tahun juga kan, itu kan di layu ya. Itu kalau fusarium, kalau bakteri itu di tanah dan itu harus mengubah tanahnya atau disterilisasi. Jadi kalau waktu Mas Yus itu benar, kalau ditambah cover WP dengan kopsid itu bisa jadi fungsinya kopsid itu bisa lebih kan tadi ada mangannya, kita ada silika terus ada mangan ya kan. Nah itu bisa ditambahkan di kopsid jadi lebih banyak. Jadi kalau ke arah saya untuk riset waktu saat itu di beberapa tempat itu emang saya nggak tahu kalau cover itu ternyata bisa, karena Mas Yus membuktikan itu bisa. Dan itu emang benar bahwa mangan sama tembaga oksid, tembaga itu produk itu bisa semua. Jadi saya cuma sharing bahwa kalau membedakan dari bentuk bakteri itu nggak bisa dibedakan. Jadi kalau dua-duanya itu saya bilang kalau jamur basah sama jamur kering, Mbak bisa yakin nggak kalau itu dari bakteri? Gitu tadi saya cuma menanyakan di situ. Contohnya yang spesifik, karena kalau jamur basah itu bisa, apalagi kalau antraknosa kalau antraknosa sendiri kan itu dari Colectroticum.
Kolektrotikum. Spektrokum itu kan sama mbak. Kalau basah sama kering itu bentuknya sama. Cuma kalau basah itu kayak busuk itu ya. Iya. Tapi kalau kering itu juga akan hampir sama dengan jamur, sama bakteri. Jadi jamur sama bakteri itu tidak bisa dibedakan kecuali jamur. Jamur bisa dibedakan, tapi kalau bakteri nggak bisa. Gitu saya cuma tadi tanya itu yakin nggak kalau itu bakteri? Gitu. Terima kasih mbak. Oke, terima kasih atas bantuannya ya Mas Al. Bisa dijelaskan juga waktu di Mas Yus bagaimana dosisnya supaya yang lain juga tahu seperti itu. Ya sebenarnya kalau saya arah marketnya itu ketika dia menggunakan kopsit. Saya pernah di daerah Kajoran itu kopsit, dia belum kenal cover WP dan saya bilang Pak itu dicampur aja dengan gamping atau campur aja dengan yang kandungannya MN tadi. Itu dicampur saja itu lebih banyak, jadi nanti kopsitnya itu lebih bahasanya lebih tambah akeh gitu maksudnya. Jadi itu marketnya ke arah situ. Jadi kalau kopsit sama cover WP, iya. nah itu kalau dicampur itu bisa dan itu memperbanyak dari kopsitnya sendiri dan itu fungsinya dua fungsi gitu. Nah itu mungkin nanti di PSD mungkin nyambung ke PSD, bisakah kalau di riset kalau seandainya cover dengan kopsit dan lainnya, kalau bisa kita bisa punya tempat menjual bagaimana kopsit atau bahan-bahan bakterisida itu bisa untuk menambahnya di cover seperti itu. Mohon maaf Mas, izin meluruskan bukan PSD tapi mungkin R&D. Ayo R&D maksudnya itu. PSD nggak melakukan riset Mas. Maaf. Iya benar itu, monggo. Mas Yus sakit nambahin sing campurannya itu bisa seperti apa? Mungkin menambahi ya. Kemarin memang pas ketika itu kita mencoba meriset juga. Memang dari awal kita tidak menggunakan fungisida yang sifatnya kontak seperti mancozeb atau yang lainnya. Itu kita mencoba seberapa kuat atau seberapa efektifnya cover WP di aplikasi secara tunggal sebagai antisipasi untuk jamur. Ketika itu memang kita aplikasikan cover WP itu sampai pentil ya loh, sampai pentil nunggu kapan toh ini buah ini kena pakai. Nah itu sudah mendekati merah itu baru masuk pakai. Nah terus memang di masuk pakai itu kita terus masuk rolling antara cover WP dan kalsium. Di situ kita masuk KH. Terus untuk rolling itu kita masuk cover WP sama kopsit. Kita tidak masuk yang sistema azol itu. Jadi memang di situ masih ada foto mungkin Mas Ali seperti itu. Untuk dosis kita kemarin pakai kopsit itu 1 sendok makan. Untuk cover WP kita pakai 2 sendok makan. Terus rolling sama kalha itu pakai 2 cover 2, kopsit 2. Terus kemarin kita juga pernah tanya sama pembuat nih. Jadi kenapa Mas kemarin nggak ditambah aja untuk single cover, coba dari dosis 2 sendok ditambah menjadi 4 atau 5 sendok. Ini mungkin nanti bisa diriset dari R&D seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, diskusinya jadi rame ya. Mungkin juga jadi catatan atau notes buat R&D ya Mas. Nextnya bisa dilakukan mungkin percobaan lebih terkait hal tersebut. Oke. Terima kasih Mas Al dan Mas Yus untuk tambahan dan diskusinya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Monggo Mbak Titis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Mustafa ya. Apakah mikorida bawah ya Mbak? Ini logatnya jadi ke bawah. Apakah mikorida itu bisa melindungi akar dari fusarium? Mungkin maksudnya lebih ke pengendalian ya Mas. Kalau udah kena fusarium gitu, apa bisa dikendalikan dengan mikoriza gitu mungkin? Ya kalau udah kena gitu kan. Nah
kita kembali ke medan perang tadi ya. Kalau misal di negara kita sudah terlalu banyak musuh yang ada di negara kita, sudah banyak warga sipil yang habis, kira-kira yang bakal teman-teman lakuin apa? Kirim rudal ya, kirim rudal biar musuh-musuhnya habis. Nah, itu bisa kita terapkan. Karena petani itu kan ngejar hasil ya, bukan karena cuma mau nyoba produk atau cuma mau membuktikan gitu. Tapi petani itu tujuannya ke penghasilan gitu. Bagaimana bisa menyelamatkan tanamannya. Nah, untuk Layu-Fusarium memang ini pengendaliannya sangat sulit, dan kalaupun kita sudah pakai microrhiza itu tidak menjamin tanaman kita akan bebas dari fusarium. Jadi istilahnya kalau memang sudah terserang, kalau memang sudah kepepet, emang kita harus kirim rudal. Kita bisa kocorkan, mungkin bisa pakai fungisida kontak ya, dikocorkan, kemudian dicabut tanamannya, kemudian di daerah sekitar tanaman itu juga dikocor fungisida. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita upayakan untuk menyelamatkan tanaman lain yang belum terserang. Karena kalau sudah terserang biasanya fusarium itu memang sudah tidak mau sembuh gitu. Jadi penggunaan microrhiza ini sebenarnya untuk pencegahan, karena dia sebenarnya tidak bisa melawan patogen secara langsung. Dia cuma merangsang tanaman ini untuk membentuk sistem pertahanannya sendiri. Dia bisa memanggil apa ya? Dia bisa membuat sinyal supaya tanaman ini bisa lebih tahan terhadap serangan penyakit gitu. Beda dengan trichoderma. Kalau trichoderma itu bisa berantem langsung sama patogennya, tapi kalau microrhiza itu tidak. Dia dari peningkatan pertumbuhan dan juga peningkatan imunitas tanaman. Jadi itu lebih ke investasi supaya tanaman kita di bawah itu sudah terdukung dengan baik, jadi pertumbuhan tanamannya bagus, imunitas tanaman juga semakin bagus gitu. Sudah ya Mas, sudah cukup. Minum dulu Kak. Kemudian yang kedua, Mas Anam ya tadi, apakah aplikasi biosigma ini harus dicampurkan dengan molase? Nah, ini pertanyaan yang sering juga muncul di YouTube gitu. Apa perlu diaktifasi dulu? Nah, itu mungkin petani juga banyak yang tanya gitu. Nah, sebenarnya untuk Biosigma Plus itu memang produk trichoderma yang sudah siap pakai, sudah instan. Jadi kita tuh mempermudah petani supaya nanti langsung bisa diaplikasikan. Jadi sebenarnya tanpa aktivasi atau perbanyakan itu sudah bisa diaplikasikan. Tapi kalau misal petani itu mau aktivasi, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau misal mau ditambah molase kemudian difermentasi, nah itu kan mungkin kemantapan hatinya juga berbeda-beda ya. Ada yang lebih mantap ini aktivasi dulu gitu. Jadi memang menyesuaikan dengan yang kita ajak bicara juga gitu kan. Jadi memang kalau memang mau dicampur dengan molase bisa, tapi sebenarnya itu tidak perlu. Ya, lebih efisien biaya juga. Waktu tenaga juga lebih hemat. Nah, kemudian apakah tanah yang ada lumutnya itu mengindikasikan di sana ada trichoderma? Sebenarnya tanah yang banyak mengandung agen hayati itu akan terlihat di kondisi tanamannya juga. Kalau misal tanah kita ini sudah kaya akan agen hayati, pasukan baiknya otomatis pertumbuhan tanamannya ini jauh lebih maksimal. Biasanya eksplorasi agen hayati seperti trichoderma, kalau kita mau nyari, mau perbanyakan sendiri, kita bisa menemukan di tanaman sehat yang berada di antara tanaman yang sakit. Kenapa dia bisa sehat padahal tanaman di sebelahnya itu sakit? Nah, itu bisa mengindikasikan kalau di bawahnya itu ada sesuatu yang mendukung supaya dia bisa tetap sehat. Tapi kalau keberadaan lumut itu berbeda ya. Kalau lumut itu biasanya mengindikasikan kalau kondisinya lembab, kemudian dia masih steril, tidak terkena polutan, tidak banyak polusi, itu biasanya tempatnya banyak lumutnya gitu. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa kalau tanah yang ada lumut itu ada trichoderma. Oke Mas, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari jawaban atau mau membuka diskusi? Oke.
Mana ya? Bentar, satu-satu. Kita mulai ke Mas Ridwan dulu. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya terkait Trichoderma. Di sini kan disebutkan bahwa ada metabolit sekunder. Nah, yang ingin saya tanyakan, metabolit sekunder apa yang dihasilkan dari Trichoderma? Nah, itu. Kalau yang saya ketahui kan, kalau di gulma, di alang-alang, contohnya itu ada metabolit sekundernya namanya alelopati alelokimia yang bisa mendominasi, mematikan gulma-gulma lain. Nah, kalau di Trichoderma, metabolit sekunder yang dihasilkannya apa, terus fungsinya untuk apa, dan mekanismenya seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan tadi, saya sedikit kurang sepakat sebenarnya ketika ada tanaman yang terkena Leiopusarium itu solusinya dicabut. Nah, saya sedikit kurang sepakat itu. Kenapa? Karena pengalaman saya juga di lapangan ketika itu dicabut, sebelum sampai kering total, mati total, itu merambahnya cepat gitu ke tanaman yang lain. Nah, mungkin sedikit sharing dari saya, sebaiknya dibiarkan dulu sampai kering, terus dikocor fungisida ataupun supaya lebih cepat tembaga. Dan setelah itu dikocor lagi Trichoderma. Nah, itu mungkin pengalaman saya ya, karena yang terjadi di lapangan dan seperti itu. Kalau memang masih baru layu masih kelihatan hijau, mau berjalan kuning, itu kalau dicabut cepat menjalar gitu ke tanaman-tanaman sampingnya. Kemudian saya ingin bertanya satu lagi. Ini terkait pestisida yang digunakan, mungkin dari mbak yang di depan, ini kan dicantumkan itu hanya ini untuk pencerahan kami juga dan bekal kami di lapangan, hanya mencantumkan abamectin, imidacloprid sama diapentiuron. Nah, mungkin bisa memberikan solusi bahan-bahan aktif lain gitu, karena itu udah menjadi udah terlalu banyak di lapangan. Template seperti jawaban template. Ya, hanya itu aja gitu. Jadi kami itu butuh solusi gitu, karena di lapangan pun ya itu aja yang ada di lapangan. Mungkin setelah pulang dari sini kita menemukan bahan aktif baru, dikasih tahu di sini, dan kita menerapkan di lapangan masing-masing dan itu terbukti bagus kan, alhamdulillah gitu, bisa jadi solusi di lapangan juga. Terima kasih. Kita tampung dulu ya Mbak Indah pertanyaan, nanti kalau misalkan belum terjawab bisa dijawab di luar sesi. Monggo Mas Irfan dan nanti dilanjutkan Mas Lukman. Mau siapa dulu? Gak usah ngambek Mas Lukman. Kenapa? Pertanyaannya sama. Oh sama. Oh ya. Oke. Berarti ikatan batin kayaknya Mas Lukman. Walaupun duduknya jauhan ya Mas ya. Oke, monggo Mas Irfan. Ya siap, makasih Mbak Zida. Jadi langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke pertanyaannya saja, itu sedikit menyambung sama pertanyaannya Pak Hendrik kemarin. Maksudnya kemarin kan diolah juga di Citarum ya. Nah, Citarum itu kan ya kalau selama ini lebih sering dengarnya itu di branding untuk pemulihan keriting daun. Nah, terus pertanyaan saya itu mungkin bisa diperjelas lagi untuk nutrisi-nutrisi dari MRT itu nanti yang fungsinya itu lebih spesifik ke pemulihan serangan jamur kayak gitu. Jadi kan kalau yang kemarin Citarum itu spesifik ke pemulihan keriting, mungkin serangan dari hama atau fungsinya nyawa-nyawa lainnya kayak gitulah. Nah, cuma kalau dari pemulihan jamur itu kan belum diulas. Nah, kalau selama ini mungkin
gambaran di saya pribadi dan mungkin teman-teman MS rata-rata di sini juga merasakan hal yang sama. Itu salah satu penanganannya kan, maksudnya buat apa ya? Buat setelah itu pemulihannya itu kan memacu pertumbuhan terutama di vegetatifnya lagi, yaitu dengan memunculkan daun-daun baru. Misal kayak daun yang kena serangan jamur itu kan tidak bisa yang semula bercak-bercak itu hijau lagi gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi apakah memang benar seperti itu atau nanti juga ada nutrisi-nutrisi kita yang memang bisa memulihkan itu ke depannya gitu. Terus sama mungkin juga sharing tadi pertanyaannya siapa gitu, sharing aja buat dari Mas Mustafa itu tadi diulas Mbak Titis kan kalau yang melindungi akar dari fusarium ya. Itu kalau menurut saya ya memang lebih ke biosigmanya sih. Kalau buat mikrobiomnya itu nanti efeknya lebih ke support pertumbuhan akar. Yang lebih ke itu. Jadi ya memang pencegahan itu lebih ke triko, terus kemudian untuk kontak atau untuk langsungnya, untuk daruratnya itu kocor, fungi atau bakterisida tadi. Terus Mas Anam itu jadi topik menarik itu Mbak, biosigma dicampur molase untuk aktivasi atau tidak. Nah cuman molasenya itu ya mungkin difungsikan sebagai fermentasi kayak gitu. Jadi biosigmanya itu sebenarnya cuma bahan tambahan aja. Jadi fermentasinya itu molase dengan entah itu E4 atau M21 gitu. Jadi biosigmanya cuma sebagai tambahan atau pelengkap gitu di fase olah-olah gitu. Oke teman-teman juga ada yang mau nanggapi juga lainnya. Mas Lukman jadi enggak? Mas Lukman jadi enggak? Oh iya. Iya. Buat apa? Oke dari saya seperti itu Mbak Zida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga tambahannya. Jadi membuka sesi diskusi lebih asik dan lebih seru ya yang kali ini. Gak jadi ngantuk kan? Oke, baik. Oke, mungkin mau dijawab dulu Mbak. Oke, saya akan coba untuk sharing sepengetahuan saya. Tadi yang ditanyakan oleh Mas Ridwan. Metabolit sekunder apa yang bisa dihasilkan trichoderma? Nah, tadi sebenarnya di slide sudah ada kalau dari produk biosigma sendiri, biosigma kita itu ada trichoderma unanens yang bisa menghasilkan HCN, asam cyanida. Itu termasuk juga metabolit sekunder yang bisa membunuh patogen. Selain itu sebenarnya kalau dari spesies-spesies lain itu tuh dia punya metabolit sekunder sendiri. Beda spesies biasanya beda metabolit sekunder. Misalnya Trichoderma viride itu namanya viridin. Dia bisa menghambat pertumbuhan patogen juga. Jadi secara umum metabolit sekunder itu namanya sangat beragam, tapi fungsinya hampir sama, yaitu untuk mencegah atau bisa membunuh dari patogennya sendiri. Kemudian ada juga namanya kitinase. Kitinase itu bisa menghancurkan sel kitin dari patogen. Jadi nanti lama-kelamaan sel patogen itu pecah gitu. Kemudian ya Mas Ridwan sudah ada pertanyaan. Oh tadi yang menambahkan ya pengalaman dari Mas Ridwan sendiri tentang pengendalian fusarium. Terima kasih atas masukannya. Semoga bisa jadi masukan juga untuk tim-tim yang lain. Kemudian untuk ambil soalnya enggak Karina ya. Awas berarti yang Venopus buat sekalian lah. Yang Jadi kalau menghasilkan pada saat menghasilkan metabolit sekunder, apakah
harus bersimbiosis dulu atau tidak, atau mengeluarkan metabolit sekundernya pada saat melakukan perlawanan terhadap patogen. Yang ditanyakan tadi trichoderma atau mycorrhiza? Trikoderma. Trichoderma ya. Nah, kalau trichoderma itu dia hidupnya di sekitar perakaran, dia tidak hidup di akar ya. Jadi tanpa dia menempel di akar pun sebenarnya kalau asalkan dia sudah tumbuh, dia sudah mulai melakukan aksinya, mengeluarkan metabolit sekunder. Dan karena itu sebagai bentuk pertahanan ya. Jadi kalau semisal ada patogen yang mendekat, dia secara otomatis mengeluarkan metabolit sekunder. Kalau misal terdeteksi ada patogen yang mendekat, dia bisa menghambat dulu. Kemudian kalau misal sudah mendekat, semakin mendekat, dia akan melakukan aksi seperti mycoparasitisme tadi, menyentuh kemudian memecah gitu. Apa sudah cukup menjawab, Mas? Sepertinya belum ya. Oke. Iya, selain dia kumpulan apa ini dapat selain kulit ini loh pilarta apa dia sama kultura di Mehipo apa sih mbak di Mehipo ya iya. Oh ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Ridwan. Oh ya, tadi pertanyaannya bahan aktif lain selain yang disebutkan. Kalau untuk ulat itu bisa Adwafin apa? Adwafin? Profenofos ya? Oh ya, bisa menggunakan bahan aktif lainnya Profenofos, itu bisa untuk ulat. Kalau untuk kutu, Pilarta di Mehipo. Yang untuk trips saja, itu bisa, itu bisa menggunakan di Mehipo bahan aktifnya. Trips loh, trips. Iya, tadi trips. Iya, nanti tabel IRAC-nya dikirim ya Mas, soalnya ya tidak hafal kalau semuanya. Dan yang disebutkan tadi emang yang familiar dan yang ada di Moroseneng. Iya, jadi itu jawabannya. Memang yang ada di Moroseneng biasanya bahan aktifnya hanya itu saja, jadi yang ditulis ya yang itu. Nanti bisa dikirim untuk tabel IRAC-nya. Kutu-kutuan bisa. Kutu-kutuan bisa toh, cuma terus bisa. Ya nanti dipastikan lagi, mungkin bisa dibuka tabelnya ya nanti dikirim. Karena mohon maaf keterbatasan. Iya, mohon maaf karena tidak bisa mengingat semuanya dan itu sangat banyak. Lalu untuk pertanyaan dari Mas Irfan, nutrisi MMT yang untuk pemulihan serangan jamur. Sebenarnya konsepnya sama ya seperti pemulihan untuk serangan kutu-kutuan. Jadi intinya kita matikan dulu jamurnya. Kalau jamurnya sudah mati, sudah membaik lah, misal kayak sudah kering, sudah mulai bersih, itu bisa masuk nutrisinya sama sebenarnya, seperti Vitaron dan lain sebagainya. Karena di kemasannya pun dia tulisannya tidak hanya untuk memulihkan tanaman karena hama, tapi juga karena jamur, karena penyakit. Dan intinya untuk penggunaan unsur-unsur mikro itu meregenerasi sel. Jadi kayak kita kalau sakit ya pakai obat dulu, dimatikan penyebabnya. Kalau sudah baru pasti dikasih makan bergizi, seperti itu. Jamu. Wes. Nah, iki sih wes. Sama tadi mungkin melanjutkan tentang kemarin yang ditanyakan Pak Hanif tentang bulai pada tanaman jagung, nih Pak. Nah sebenarnya mungkin ini agak rancu ya karena petani itu banyak nyebutin bule pada jagung sama bule pada cabai itu sama, penyebutannya sama-sama bule. Nah bule pada cabai itu karena virus dia menyebabkan kuning, makanya dia beda dari yang lain hijau, dia kuning, makanya disebut bule dari mancanegara gitu kan. Tapi kalau bulai pada jagung itu sebabnya beda dari jamur. Tapi ternyata
dari kedua penyebab tadi, dari virus Gemini, kemudian dari jamur penyebab bulai, itu mereka sama-sama patogen parasit obligat. Dia tidak bisa hidup tanpa tanaman inang. Jadi makanya dia membiarkan tanamannya itu tetap hidup supaya penyakitnya juga tetap hidup. Dan kalau misal tanamannya mati, dia pun nggak bisa hidup. Makanya di bulai ataupun di bule pada cabai itu sama-sama tanamannya dipertahankan kehidupannya. Beda kalau terserang fusarium, dia itu parasit fakultatif. Dia tanpa inang pun bisa tetap hidup di tanah. Makanya tanamannya mati pun dia nggak ada masalah gitu. Nah, untuk penyakit-penyakit yang seperti virus, kemudian bulai tadi, karena jaringan tanamannya masih ada yang hidup ya, tanamannya masih hidup, maka bisa dipulihkan, masih bisa ada kesempatan untuk pemulihan jaringan tanaman yang belum terserang gitu. Jadi untuk pemulihan itu sebenarnya disesuaikan dengan serangan penyakitnya dulu, penyebabnya, kemudian kalau kira-kira kondisi tanamannya masih memungkinkan untuk dipulihkan, maka ya sebelumnya dikendalikan dulu penyakitnya, kemudian baru bisa dipulihkan dengan bantuan misal unsur mikro. Mungkin itu yang tambahan sedikit dari saya. Oke, buat teman-teman, apabila tadi ada yang jawaban masih ingin ditanyakan lagi lebih lanjut, mengingat waktunya yang udah terbatas, nanti bisa ditulis di form yang saya bagikan di akhir. Jadi nanti bisa saya tanyakan kepada pemateri ataupun kepada teman-teman, nanti bisa dikasih jawabannya yang lebih lengkap. Jadi soalnya ini terbatas waktu gitu. Bisa gitu ya. Nanti bisa ditulis ya Mas, biar nanti bisa dikirimkan untuk informasi yang lebih lengkap lagi gitu. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya Mbak data panggilnya. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya, buat kedua pengadar kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman, karena mengingat sudah jam 12 lewat 2, teman-teman bisa ambil air wudhu, sholat, dan di istirahat ini, sesi istirahat ini, teman-teman bisa packing barang-barangnya dan dimasukin ke mobil. Nah, setelah itu nanti bisa makan. Jadi sholat dulu, packing baru makan. Atau mau makan dulu baru packing juga boleh. Sholat, makan baru packing. Nanti ditaruh di mobil, gitu? Oke, sepakat teman-teman semuanya? Benar. Oke, asik sih kalau kata. Oke, bentar Mas, belum. Oke, mungkin sekian sesi materi pertama dan kedua. Nanti teman-teman jam 1 bisa balik lagi ke sini karena ada sesi yang terakhir sebelum nanti kita ada closing. Jadi teman-teman semakin cepat teman-teman balik ke sini, semakin cepat pula kita pulang. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimatiin kan Mbak? Oh harus suwe. Iya mana bayarannya? Nanti ya. Hah, tadi neng kono Mbak. Neng Rene, neng kene. Oh. Aku mau nyetin dulu. Babiku nanti yo. Mbak aku absen loh. Aku absen siang. Kagak absen. Absen di cap cip cup kembang kuncup aku sudah. Hahaha.
jadi dosen kita kayaknya beda lah jelas ke. Seru ya nih. Tapi kenapa dosenku jelasin kok ngono ya Mbak dulu? Dosen Mbak kayak apa? Dosen kita podo kah? Bahasa kering gitu. Dosen kita podo kah? Ya kan soal Oh, iya. biasanya mana Iya. Emang dosen kita ini yang salah ya. Kenapa dosenku ngomongin kayak ngono? Aku ini melekat loh, melekat. Tapi bukannya ngono ya, bukannya Bang Rosa merasa bersalah membuat konten lah. Kontennya Mbak mesti ngono kan. Zaman dulu perbedaan bercak. enggak. Karena pemahamanku seperti itu. Oh ya, podo kita emang dosennya podo kan nih. Hah? Sekarang tuh apa Kemungkinan apa? Hah? Ya kagak tahu gue mah. Tahu gitu ya? Enggak tahu lah. Ya kagak tahu lah. Gue ngapa aku ngapal ke? Gue ngapa ngono lo? Aku ngapal niki gue ngapa? Nah, ya. Emang biar seperti ini. Ayo, sholat. Sholat dah. Pergoyongan apa mas? Contoh. Oh, Sangat itu. heeh. Ini kayaknya kan pengembangan dari agama. Bang pengitin, heeh. Tapi kan dia emang satu kuwi toh. Heeh. Ben ku gampang ke teman-teman kan mending kayak mana contoh gampang aja. Heeh. Ini kan ada cuma aja. Karo Azus. Iya, iya. Sebenarnya beda-beda dasarnya ya. Heeh. Tapi kayak sasarannya juga beda. Misalkan Abamectin dengan Memamectin ki beda, heeh, tapi beda. sasarannya kok beda. Iya. Memamectin anyar kah? Ini ngapal gampang. Iya. Tapi kan kalau hamanya B. Tapi kan itu pengembangan toh Mas. Misal tadi, tapi kan hamanya beda. Sasarannya lo Tadi kan Emamectin kan ulat. Abamectin kutu-kutuan gitu. Tapi sebenarnya bahan dasarnya sama. Cara kerjanya tok tahu sih sama kan golongan yang sama. Kan keluarga aja gampang kan. Nah, nek itu kan masih ini ya Mas. Nek jamur masih agak umum kayak di fenomenalnya. Nek insek itu Iya, masih sama jamur tadi kalau kutu dan ulat itu robin. Kan keluarga itu. Wah, HP-nya mati tinggal 5%. Kesimpulannya ngene. Sing mburine nil iki dasare dakon nil. Jakonnya lo korotaloni lo. Ini dasare sepasol. Robin ya Pak Robin. Kameramu wes. Ya lagu sing. Waduh, bau. Aduh ya uya aduh sing. Manut ya Pak. Cantik. Ya, baterainya habis. Astagfirullahaladzim. Iyo. Iki. Bagaimana cara mematikannya? Oke. Makasih.